Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Abiran Saputra dengan NIM 225221130. Saya berasal dari program studi akuntansi syariah kelas AKS 6D. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Ethical Governance and the Board's Moderating Role in Zakat Avoidance Effect on Firm Value in Muslim Nation. Untuk artikel jurnal ini terdapat dua peneliti. Yang pertama yaitu bernama Ines Kateb, yang kedua yaitu Haula Tauhi. Kemudian artikel ini berasal dari jurnal Financial Regulation and Compliance yang terindeks Q3. Nah, jadi latar belakang dalam penelitian artikel ini yang pertama, fenomena dalam jurnal ini berangkat dari adanya penerapan sistem zakat Arab Saudi yang berakar dari prinsip-prinsip syariah dalam ajaran Islam yang mampu menggantikan peran pajak dalam ekonomi konvensional. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat ketidakefisienan dan ketidakefektifan dalam proses pengelolaan zakat oleh otoritas pajak dan bea cukai zakat, baik dalam proses pembayaran, pengumpulan, maupun penyaluran seperti masalah dan kompleksitas dalam menilai zakat perusahaan. Selain itu, kebanyakan penelitian artikel jurnal umumnya hanya meneliti terkait penghindaran pajak saja dan juga masih jarang meneliti terkait penghindaran zakat. Mengingat keterbatasan sulitnya mendapatkan data, inkonsistensi pengukuran, dan nuansa kontekstual. Zakat dianggap sebagai manifestasi CSR, di mana banyak penelitian terkait dampak CSR terhadap nilai perusahaan secara tegas menyatakan hubungan keduanya positif signifikan. Nah, kemudian riset gap dalam penelitian ini adalah berangkat dari jarangnya penelitian yang meneliti terkait penghindaran zakat karena hanya berfokus pada penghindaran pajak sebagai instrumen fiskal ekonomi konvensional. Selain itu juga penelitian penghindaran zakat masih mengalami kesulitan seperti mendapatkan data, inkonsistensi pengukuran, dan nuansa kontekstual. Penelitian zakat selama ini hanya berfokus pada sudut pandang perilaku saja, tanpa mempertimbangkan aspek ataupun dampak pada bidang keuangan. Kemudian juga eh, penelitian tentang penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan ini di konteks Arab Saudi belum pernah ada, sehingga perlu dieksplorasi untuk mendapatkan jawaban secara empiris. Tentu, dengan belum dieksplorasinya penelitian pengaruh penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan, khususnya di negara Muslim, dapat menjadi jawaban atas gap atau kesenjangan penelitian tersebut. Kemudian, untuk tujuan penelitian dalam artikel jurnal ini, yang pertama yaitu menguji dampak penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Yang kedua yaitu menguji efek moderasi dan variabel karakteristik dewan dalam hubungan ini di negara Arab Saudi selaku negara Muslim. Selain itu juga penelitian ini memberikan wawasan interaksi budaya, agama, dengan perilaku keuangan dan tata kelola perusahaan. Kemudian aspek selanjutnya yaitu tentang kajian teori. Dalam artikel jurnal ini kita menggunakan 4 teori. Yang pertama yaitu ada teori keagenan, yang kedua ada teori legitimasi, yang ketiga ada teori pemangku kepentingan, yang terakhir ada teori perilaku terencana. Nah, untuk perumusan hipotesis ini, yang pertama untuk H1 ini terdapat hubungan signifikan penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. H2 tidak terdapat hubungan signifikan antara karakteristik dewan terhadap penghindaran zakat. Kemudian H3, karakteristik dewan memoderasi hubungan antara penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Kemudian H3A, ini ukuran dewan memoderasi hubungan antara penghindaran zakat dan nilai perusahaan. Kemudian H3B, independensi dewan memoderasi hubungan antara penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Kemudian H3C, frekuensi rapat dewan memoderasi hubungan antara penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Kemudian, untuk aspek ketiga, yakni terkait metodologi penelitian. Nah, untuk jenis penelitian ini tentu menggunakan jenis penelitian kuantitatif.
Kemudian untuk populasinya, ini menggunakan perusahaan yang bergerak di sektor non-finansial berjumlah 150 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Saudi Arabia periode 2009 hingga 2020. Nah, untuk sampel ini menggunakan 78 perusahaan dengan 936 observasi dengan kriteria data keuangannya lengkap, kemudian menerbitkan laporan keuangan melalui situs websitenya masing-masing. Nah, untuk teknik pengambilan sampel ini menggunakan purposive sampling atau sampel berdasarkan dengan kriteria tertentu. Nah, kriteria pengambilan sampel ini menggunakan perusahaan dengan laporan keuangannya yang dipublikasi di masing-masing website. Jadi di sini perusahaan yang dipakai adalah perusahaan yang hanya menerbitkan laporan keuangannya saja. Kemudian untuk teknik pengumpulan data di sini menggunakan teknik dokumentasi dengan mengekstrak data melalui laporan keuangan yang diterbitkan oleh masing-masing perusahaan di sektor tersebut. Kemudian untuk variabel independennya ini yakni penghindaran zakat yang diukur melalui proksi tingkat efektivitas zakat dengan kode EZR. Kemudian untuk variabel dependennya ini nilai perusahaan yang diukur melalui rasio Tobin's Q yang disimbolkan dengan kode TQ. Kemudian untuk variabel moderasinya ini ada karakteristik dewan yang terdiri dari independensi dewan yang dikodekan dengan DBIND, kemudian ukuran dewan yang dikodekan dengan DB size, dan yang terakhir frekuensi rapat dewan yang dikodekan dengan kode DB mid. Kemudian untuk variabel kontrolnya ini ada 4. Yang pertama ada ukuran perusahaan, leverage atau utang, kemudian kualitas audit, kemudian yang terakhir pengembalian aset. Untuk teknik analisis datanya ini menggunakan 2. Yang pertama regresi data panel untuk menguji hubungan kausalitas atau sebab akibat, sedangkan yang satunya yaitu menggunakan analisis interaksi untuk mencari hubungan moderasi variabel karakteristik dewan pada kedua hubungan variabel yang ada di atas. Kemudian untuk hasil penelitiannya ini yang pertama H1 penghindaran zakat berhubungan positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, ini tidak terdapat hubungan signifikan antara karakteristik dewan terhadap penghindaran zakat. Kemudian untuk H3, ini karakteristik dewan memoderasi secara parsial hubungan antara penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Kemudian H3A, ukuran dewan tidak memoderasi hubungan antara penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Kemudian untuk H2B, independensi dewan ini memoderasi hubungan antara penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir H3C hasilnya frekuensi rapat dewan memoderasi hubungan antara penghindaran zakat terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya untuk aspek terakhir yaitu terkait review kritis, kelebihan dan kekurangan jurnal. Menurut saya, kelebihan jurnal ini yakni memiliki fenomena gap dan novelty yang dijelaskan secara rinci terkait alasan dan mengapa penelitian ini harus dilakukan dalam mengatasi sebuah permasalahan dengan jelas dan juga tegas. Kemudian untuk riset gap dalam penelitian ini juga dijelaskan secara rinci, yakni merujuk dengan pada hasil artikel terdahulu dengan penelitian serupa dengan variabel yang sesuai juga. Selain itu, jurnal ini menyebutkan grand teori yang digunakan secara baik dalam dilengkapi dengan konsep dan argumentasi, menjelaskan definisi variabel operasional yang rinci baik, dimensi hingga proksi yang ditetapkan. Terlebih metodologi yang dipaparkan detail mulai dari sampel, populasi, teknik analisis, kriteria sampel. Jurnal ini juga menambahkan implikasi praktis yang jelas dan realistis bagi pengembangan literatur yang ada. Kemudian untuk kekurangan jurnal ini menurut saya, jurnal ini tidak memaparkan secara eksplisit atau tertulis melampirkan gambar konsep kerangka berpikir, rumusan masalah, dan terdapat temuan penelitian yang semi parsial hasilnya dan penjelasan variabel operasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.